channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1261-1265. Bab 1261 hapus Huang Kejian dan Direktur Fang mengerutkan kening setelah Feng Yu selesai. Mereka merasa Feng Yu paranoid, tapi mereka tahu dia punya niat baik. Mereka mengangguk dan tidak banyak bicara. Mereka bertiga mengobrol sebentar lagi sebelum Feng Yu pergi. Di dalam mobil, Feng Yu menghela nafas. Dia telah memberitahu mereka apa yang dia bisa, dan terserah mereka jika mereka mau mempercayainya. Tahun baru Imlek sudah dekat, dan Feng Yu kembali ke kota Bing. Keluarganya telah kembali sebelum hari tahun baru karena Feng Yu ingin mereka menghindari tempat keramaian. Dari akhir tahun 2002 hingga awal tahun 2003, pandemi dapat terjadi dan mempengaruhi seluruh dunia, khususnya Asia Tenggara. Virus ini mungkin tidak mematikan, tetapi biaya pengobatannya tinggi. Tentu saja, kursus pengobatan tidak ada artinya bagi Feng Yu, tetapi Lina sedang hamil dan tidak mau mengambil risiko apapun. Selama periode ini, segala macam rumor muncul di internet. Misalnya, cuka dapat membunuh virus ini, dan akar isatis dapat mencegah orang terkena virus ini. Ini bagus karena cuka dan akar isatis adalah barang murah dan dapat dibeli dengan beberapa RMB. Tetapi beberapa orang memanfaatkan situasi ini dan mulai menaikkan harga kedua barang tersebut, termasuk masker wajah dan produk medis pencegahan lainnya. Feng Yu dapat meramalkan hal ini terjadi dan meminta semua perusahaannya untuk mencoba yang terbaik untuk menstabilkan harga komoditas. Pada saat yang sama, dia meminta Sina, Sohu, Baidu, dan perusahaan lain untuk menghentikan rumor online dan membantu pihak berwenang melacak alamat IP orang-orang ini. Ketika perusahaan Feng Yu kembali kepadanya, dia terdiam. Hanya segelintir dari mereka yang menyebarkan desas-desus yang melakukannya demi keuntungan. Sisanya melakukannya untuk kesenangan dan perhatian. Berita palsu ini tersebar di masyarakat, dan situasinya menjadi lebih buruk. Beberapa orang tidak ada hubungannya dan berpikir mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan di internet. Feng Yu tidak menyukai orang seperti itu. Orang-orang ini harus ditangani. Mereka tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka, dan itu melanggar hukum. Undang-undang saat ini tentang rumor online tidak komprehensif. Ini terjadi di seluruh dunia, dan bukan hanya China saja. Korea dan Jepang memiliki undang-undang paling komprehensif yang mengatur internet. Karena negara mereka kecil, internet mereka berkembang lebih awal. Insiden seperti itu terjadi jauh lebih awal, dan mereka telah menerapkan tindakan pencegahan. Namun perkembangan internet China tidak bisa dibilang terlambat. Setidaknya jauh lebih awal dari kehidupan Feng Yu sebelumnya. Selengkap apapun undang-undangnya, tetap bermuara pada sistem pendidikan bangsa. Mengatur bangsa melalui hukum dan mengatur bangsa dengan moral adalah sama. Masyarakat yang ideal harus menggunakan moral untuk mengatur bangsa. Namun target tersebut tidak bisa segera tercapai. Banyak orang merasa hal ini tidak akan terjadi meski manusia sudah punah karena manusia egois. Itu tidak akan terjadi bahkan dalam masyarakat komunis. Feng Yu tidak ingin ikut campur karena ini adalah tugas pemerintah. Dia hanya ingin perusahaannya melakukan bagian mereka. Pada saat yang sama, dia meminta perusahaannya untuk mengeluarkan perintah kepada staf, meminta mereka untuk tidak percaya atau menyebarkan rumor. Pandemi ini tidak terlalu serius. Gara-gara gosip, orang jadi paranoid. Dalam sejarahnya, wabah yang tiba-tiba tidak menimbulkan dampak yang berarti. Misalnya, virus AIDS tidak mematikan seperti tuberkulosis. Orang-orang takut dengan virus ini karena tidak banyak yang diketahui tentangnya, dan menular. Ilmuwan di seluruh dunia akan segera menemukan obat dan metode pengobatannya. Segera, orang akan sadar kembali dan tahu bahwa wabah ini tidak terlalu menakutkan. Negara-negara yang tidak ingin melihat China bangkit diam-diam akan mulai menggunakan trik kotor. Misalnya, majalah kurang dari Times lebih besar dari menerbitkan sebuah artikel yang menutup-nutupi nomor pasien. Setelah itu, banyak media berita internasional menyebarkan artikel ini dan menghimbau orang-orang untuk menghindari bepergian ke Tiongkok untuk liburan dan bekerja. Mereka bahkan menyerukan agar orang asing yang berinvestasi di China menarik investasinya.
Dalam keadaan normal, WHO akan membantu dan tidak mempertanyakan kapan virus baru muncul. Itu berarti mereka akan memikirkan cara untuk mengobati dan mencegah penyebaran virus dan tidak mencari seseorang untuk memikul tanggung jawab. Salah satu rumor menyebutkan bahwa virus tersebut bocor dari China yang sedang melakukan tes biokimia. Rumor ini bermula di Jepang, yang pernah melakukan uji biokimia di masa lalu. Media setiap negara berusaha menodai reputasi China, dan China harus menjelaskan dirinya sendiri saat melawan virus ini. Tentu saja, virus ini telah terkandung dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya tanpa kerusakan yang berarti. Tapi Feng Yu tidak memperhatikan hal ini karena sudah waktunya untuk menghapuskan Sina. Delisting dari pasar saham bukanlah masalah besar. Sekitar 8% dari perusahaan yang terdaftar di Nasdaq dihapus dari daftar setiap tahun. Jumlah perusahaan delisting di NYSE sekitar 6%. Di London, setinggi 12%. Ada banyak syarat bagi perusahaan untuk dihapuskan dari daftar. Jika suatu perusahaan dapat memenuhi salah satu syarat, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan delisting. Selain itu, harga saham Sina jatuh di bawah harga IPO selama lebih dari sebulan. Meski tidak berlaku untuk delisting, NASDAQ juga akan meminta Sina dan perusahaan lain untuk delisting. Feng Yu ingin ini terjadi. Meskipun akan menodai reputasi perusahaan-perusahaan ini, tidak apa-apa. Beberapa perusahaan ini adalah situs web Cina, dan pasar AS tidak terlalu membuat perbedaan. Rencana Feng Yu adalah mendaftarkan perusahaan-perusahaan ini di Hong Kong atau China, dan apa yang perlu ditakutkan jika dia tidak akan mendaftarkan perusahaan-perusahaan itu di pasar saham AS lagi. Orang Amerika mungkin terbiasa dengan perusahaan yang dihapuskan dari bursa sahamnya, dan terlalu banyak perusahaan yang dihapuskan dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Beberapa telah diakuisisi, dan beberapa memiliki masalah keuangan. Beberapa mengajukan diri untuk membeli kembali saham mereka dan dihapuskan juga. Membeli kembali saham dan delisting lebih baik daripada delisting karena masalah keuangan. Tentu saja, investor menyukai perusahaan yang delisting setelah diakuisisi. Perusahaan pengakuisisi akan membeli kembali saham tersebut dengan harga premium, dan harga saham akan naik sedikit sebelum pembelian. Semua investor akan mendapat untung. Feng Yu mengubah jumlah pemegang saham di perusahaan untuk mempercepat proses delisting. Perusahaan yang terdaftar harus memiliki sejumlah pemegang saham. Jika jumlah pemegang saham di bawah persyaratan, perusahaan terpaksa delisting. Tentu saja, masa tenggang akan diberikan kepada perusahaan. Target Feng Yu adalah dihapus dari daftar, dan dia tidak peduli dengan masa tenggang. Jumlah pemegang saham perusahaan-perusahaan ini baru saja memenuhi persyaratan. Setelah beberapa amandemen, jumlah pemegang saham berkurang, dan NASDAQ mengeluarkan peringatan kepada mereka. Peringatan. Feng Yu dan yang lainnya tidak peduli dengan peringatan itu. Saham ditangguhkan dari perdagangan, dan prosedur delisting dimulai. Bab 1262 Masalah Kecil, Zhong Tua, ada apa? Feng Yu penasaran. Mengapa Zhong Qingxian pergi ke kota Bing untuk mencarinya? Mengapa dia tidak bisa meneleponnya atau menggunakan Kiki? Manajer Feng, ada sesuatu yang tidak bisa saya putuskan. Jangan cemas. Beritahu aku tentang itu. Feng Yu mengerutkan kening, karena dia pasti menghadapi beberapa masalah besar yang membuat dia ragu. Sina dan beberapa perusahaan itu akan dihapus dari NASDAQ, dan rencana kami adalah membuat pemegang saham asli membeli kembali sahamnya. Bagaimanapun, itu semua adalah saham non-voting, dan Wang Zixi serta yang lainnya tidak keberatan dengan rencana ini. Tapi sekarang ada yang mau beli sahamnya. Siapa ini? Jika harganya masuk akal, kami dapat menjual sebagian saham kepada mereka asalkan investasi mereka dapat membantu perusahaan tumbuh lebih cepat. Feng Yu bingung. Apa yang perlu diragukan? Ini adalah saham non-voting, dan mereka dapat menetapkan kondisi seperti saham tidak dapat diperdagangkan dalam 3 tahun ke depan. Zhong Qingxian harus mengetahui hal ini. Tidak mungkin seseorang memaksa Taihua Holdings untuk menjual sahamnya, bukan? Tunggu, ini sepertinya mungkin. Namun Huang Kejian berjanji pemerintah tidak akan mengganggu perkembangan perusahaannya. Old Zhong, maksudmu pemerintah ingin membeli saham? Zhong Qingxian mengangguk. Ya.
Ini adalah perusahaan investasi milik negara. Saya tidak tahu bagaimana mereka mendapat kabar bahwa beberapa perusahaan itu akan terdaftar di China atau Hong Kong setelah dihapuskan dari NASDAQ. Mereka seharusnya mempelajari Sina dan perusahaan-perusahaan itu dan merasa bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan yang tinggi di masa depan. Itu sebabnya mereka ingin dipotong. Ini bukan masalah. Jika harganya masuk akal, kami dapat menerimanya. Bagaimanapun, kami memiliki kendali atas perusahaan, dan mereka hanya ingin mendapatkan dividen. Jual saja beberapa saham kepada mereka. Feng Yu berpikir sejenak dan merasa itu bukan masalah besar. Sahamnya telah dijual kepada orang asing itu, dan mengapa mereka tidak bisa menjualnya kepada pemerintah? Ketika perusahaan menghasilkan keuntungan di masa depan, itu tidak akan menguntungkan pihak luar. Harga yang mereka tawarkan adalah harga saham saat ini. Harga ini terlalu rendah. Katakan saja tidak. Jika mereka bersikeras dengan harga ini, jual saja mereka dalam jumlah kecil. Ini mencoba mengambil keuntungan, dan Feng Yu tidak menyukai orang seperti itu. Mereka tidak menginginkan jumlah saham yang sedikit. Mereka meminta semua saham yang diterbitkan di NASDAQ, dan itu bukan hanya Sina. Mereka juga menginginkan Sohu, eBay, Dell. Wajah Feng Yu berubah. Ini terlalu banyak. Membeli kembali saham tersebut harus dengan harga premium. Meski Sina dan perusahaan lainnya akan delisting, itu masalah mereka. Itu diatur oleh Taihua Holdings, Wang Zixi, dan yang lainnya, dan sebagian dari saham ini akan dijual kepada karyawan mereka. Juga, ini akan menurunkan harga saham, dan mereka harus membayar harganya untuk itu. Mereka telah menanam gandum selama setahun, dan ketika sudah waktunya panen, seseorang muncul dan mengambil hasil kerja mereka. Ya, Anda akan membayar kami, tetapi Anda membayar kami jauh lebih rendah. Juga, apa gunanya kita bekerja begitu keras selama setahun? Apa yang dikatakan Ding Lei? Feng Yu bertanya. Netis berbeda dari Sina dan perusahaan lainnya. Feng Yu telah berinvestasi paling sedikit di Netis, dan Ding Lei memegang 51% saham perusahaan. Dia masih bos Netis dan berbeda dari Wang Zixi, Zhang Chaoyang, dan yang lainnya. Juga, Netis mulai menghasilkan keuntungan. Meski keuntungannya kecil, itu karena mereka telah berinvestasi di banyak bidang lain. Ini membuat Netis berkembang lebih cepat daripada Sina dan Sohu. Ding Lei bilang terserah kita. Dia baik-baik saja dengan keputusan kami. Feng Yu memutar matanya. Pria licik ini meminta Taihua Holdings untuk menangani masalah ini. Namun dibandingkan dengan Ding Lei, kerugian Taihua Holdings jauh lebih tinggi. Tentu saja, kerugian mengacu pada potensi keuntungan. Sudahkah kamu berdiskusi dengan yang lain? Apa yang mereka katakan? Feng Yu bertanya. Mereka juga ragu karena itu perusahaan investasi milik negara. Jadi bagaimana kalau itu perusahaan milik negara? Mereka juga harus mengikuti standar industri. Old Zong, saya ingat perusahaan milik negara Hangzhou ingin berinvestasi di LHH Anda. Anda telah menolak mereka. Kenapa kamu ragu-ragu kali ini? Feng Yu bertanya. Zong Qingxian tersenyum lelah. Bagaimana perusahaan tingkat kota itu bisa dibandingkan dengan perusahaan ini? Saya ingin tahu perusahaan milik negara mana yang berani bersikap sombong terhadap kami. Feng Yu marah. Ini perusahaan investasi China, dan ketuanya adalah Han Aijun. Han Aijun. Apakah dia anak orang itu? Jadi bagaimana jika dia adalah putra orang itu? Feng Yu menyipitkan matanya. Bagaimana mereka bisa memaksa mereka untuk menjual saham dengan harga lebih rendah? Feng Yu menelepon Direktur Fang untuk menanyakan apakah ini keputusan dari atasan. Dalam hatinya, dia tahu ini harus menjadi keputusan Han Aijun. Memang. Beberapa menit kemudian, Direktur Fang menelepon kembali dan memberitahu Feng Yu bahwa para petinggi tidak mengeluarkan perintah ini. Dia juga meyakinkan Feng Yu bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Atasan ingin menjaga hubungan baik dengan Feng Yu karena dia jenius. Hingga saat ini, semua yang dilakukan Feng Yu adalah untuk memberi manfaat bagi negara. Atasan tidak akan berpandangan pendek dan menyita asetnya. Seorang jenius yang berbakat dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan. Titik. Siapa yang memintamu menghubungi perusahaan internet itu untuk membeli sahamnya?
Han Aijun menatap Direktur Fang dengan kaget. Itu keputusanku sendiri. Saya telah mempelajari beberapa perusahaan itu, dan saat ini mereka adalah beberapa perusahaan internet teratas di China sekarang. Juga, mereka melakukan jauh lebih baik dan pasti akan menguntungkan di masa depan. Han Aijun bingung. Dia melakukan ini untuk perusahaan dan negara. Apakah ada yang salah? Lalu mengapa Anda meminta mereka untuk menjual semua saham yang diterbitkan kepada Anda dengan harga saham saat ini? Saham itu bisa menghasilkan uang, dan kita harus membelinya lebih banyak. Apa salahnya membeli saham itu dengan harga pasar? Han Aijun bingung. Direktur Fang melihat sikap Han Aijun dan akhirnya mengerti mengapa Feng Yu mengatakan adalah kesalahan membiarkan seseorang yang tidak tahu tentang pasar keuangan untuk mengelola perusahaan investasi. Han Aijun tidak sengaja menurunkan harga. Dia tidak tahu tentang membeli saham dengan harga premium. Dia hanya ingin mendapatkan yang terbaik untuk perusahaan milik negara tetapi tidak tahu apa yang dia lakukan adalah memanfaatkan orang lain. Sepertinya sudah waktunya untuk memilih kembali kepala badan usaha milik negara ini. Direktur Fang akan menyarankan ini kepada atasan dan menghubungi Profesor Liang Hong Kong dan pakar lainnya untuk mengelola aset negara. Song Qingxian menutup telepon setelah panggilan Wang Zixi dan memberitahu Feng Yu. Manajer Feng, perusahaan investasi milik negara itu menelepon dan mengatakan mereka telah melakukan kesalahan sebelumnya. Mereka hanya menginginkan setengah atau bahkan sepertiga dari saham yang diterbitkan, dan kami dapat memutuskan harganya. Feng Yu menutup matanya dan bersandar di sandaran kursinya. Kemudian jual sepertiga kepada mereka dan beri mereka 10% lebih tinggi dari harga saham saat ini. Bab 1263 Akun email perusahaan, Manajer Ding, kabar baik apa yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Feng Yu menatap Ding Lei sambil tersenyum. Kabar baik apa yang begitu penting bagi Ding Lei untuk mengunjunginya di kantornya? Ding Lei berseru dengan penuh semangat. Manajer Feng, kami telah membuat terobosan untuk teknologi akun email kami. Kapasitas penyimpanan akun email kami bisa mencapai 1G sekarang. Hah? Akun email 1G. Ini berarti akun email China akan memasuki era G sekarang. Email 1G telah muncul di AS, Eropa, Korea, Jepang, dan banyak negara lainnya, dan China tidak dapat mengejar mereka. Namun dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Tiongkok jauh terbelakang. Akun email 1G paling awal diperkenalkan oleh Yahoo China. Teknologi email telah berkembang dari pengisian biaya menjadi gratis, dan banyak fitur tambahan ditambahkan. Tetapi tujuan utama dari akun email masih mengirim dan menerima akun email. Saat beberapa perusahaan beralih ke email, mereka menyadari bahwa kapasitas akun email terlalu rendah. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak departemen internal perusahaan harus menggunakan email, dan beberapa juga menggunakan akun perusahaan bersama. Namun semua ini tidak akan berfungsi sekarang, karena kapasitas penyimpanan email terlalu kecil. Sangat sering, orang tidak dapat menerima email setelah kotak surat mereka penuh. Saat teknologi ditingkatkan, pengguna dapat menerima email baru saat kotak surat mereka penuh, tetapi email yang paling awal akan dihapus. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak orang menggunakan akun email mereka sebagai alat penyimpanan. Tapi ini sangat merepotkan sekarang. Beberapa orang masih akan melakukannya dengan membuat beberapa akun email. Beberapa akun email digunakan untuk menyimpan informasi penting, dan orang sering lupa kata sandi dan ide login. Solusi yang digunakan orang-orang ini adalah dengan menulis ide login dan kata sandi di buku catatan. Tapi ini akan menggagalkan tujuan memiliki kata sandi. Secara keseluruhan, email masih sangat terbatas dan tidak nyaman sekarang. Sebelum kelahiran kembali Feng Yu, kapasitas penyimpanan email terendah adalah 3G. Itu dapat ditingkatkan dengan mengikatnya ke ponsel untuk penyimpanan tidak terbatas. Di era itu, sebagian besar perusahaan akan memiliki akun perusahaan untuk menyimpan dan mengirim informasi penting. Feng Yu melihat ekspresi bersemangat Ding Lei dan memutuskan untuk merusaknya. Anda sangat bersemangat dengan 1G. Negara lain memiliki kotak surat penyimpanan 2G. Kamu masih terlalu jauh dari mereka. Kegembiraan Ding Lei mereda. Kesenjangan antara dia dan luar negeri begitu lebar.
Namun dia percaya setelah mencapai 1G, dia dapat mempersempit kesenjangan dan mengejar perusahaan luar negeri tersebut dalam beberapa tahun. Manajer Ding, apakah Anda sudah mempertimbangkan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain selain iklan? Kami bukan satu-satunya perusahaan email, dan kami tidak dapat membebankan biaya untuk email. Meskipun teknologi kami masih yang terbaik di China, kebanyakan orang tidak akan menggunakan akun penyimpanan yang tinggi. Selain iklan, pendapatan apa lagi yang bisa kami dapat? Ding Lei berpikir sejenak dan tidak bisa memikirkan cara lain untuk mendapatkan penghasilan. Manajer Ding, pengguna mendaftarkan akun dengan segala macam nama. Bagaimana kami bisa memberitahu orang-orang perusahaan mana akun email itu berada ketika mereka melihat alamat emailnya? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Akhiran perusahaan kami dan Sina berbeda. Baiklah. Maka akhiran ini milik Netis, dan orang-orang dapat mengetahui bahwa itu adalah akun email perusahaan Anda. Ini juga merupakan cara yang baik untuk mempromosikan Netis. Mengapa perusahaan tidak dapat memiliki akun email perusahaan sendiri? Akun email perusahaan. Kemudian mereka harus menyiapkan server pertukaran mereka sendiri dan mendapatkan nama domain mereka sendiri. Mereka juga perlu memiliki server. Mengapa mereka menghabiskan uang ketika ada layanan gratis yang tersedia? Keamanan. Dengan server saya sendiri, akan lebih aman. Juga, biaya server tidak ada artinya bagi perusahaan besar. Tetapi hal yang baik dengan perusahaan yang memiliki server email sendiri adalah mereka dapat memantau semua surat masuk dan keluar perusahaan. Mereka juga dapat mengatur kapasitas setiap akun dan menghapus atau menutup akun Anda. Dengan cara ini, setelah seorang staf mengundurkan diri, mereka tidak dapat lagi mengirim email menggunakan nama perusahaan. Ding Lei berpikir keras atas saran ini. Kotak surat perusahaan ini sepertinya menarik. Manajer Feng memintanya untuk memberikan layanan ini kepada perusahaan besar itu. Manajer Feng, apakah menurut Anda akan ada pasar untuk layanan ini? Jika Anda bisa melakukan ini, semua perusahaan di bawah Taihua Holdings akan menyewa server Anda. Tapi intinya adalah server ini harus aman dan stabil. Itu juga harus dapat menerima email luar negeri. Itu artinya Anda memerlukan server gateway luar negeri. Di masa depan, banyak perusahaan kecil mulai menyediakan layanan email. Mengesampingkan masalah keamanan, akun email mereka tidak dapat mengirim atau menerima email luar negeri. Email terpotong setengah, atau ada pesan kesalahan. Beberapa bahkan tidak memiliki pesan kesalahan. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah ada sesuatu yang harus saya perhatikan? Peningkatan sistem. Kotak surat harus menyediakan layanan pemutakhiran dan menyertakan layanan purna jual. Anda dapat memberikan periode gratis dan membebankan biaya yang wajar kepada mereka setelah itu. Ding Lei mengangguk. Ini juga bukan masalah. Peningkatan sistem kami pasti yang terbaik, dan peningkatan akun perusahaan kecil seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Ada masalah penting lain yang perlu diperhatikan. Sistem Anda harus membedakan email spam dan memiliki fitur antivirus. Ini akan menarik lebih banyak pengguna. Tentu saja, saya tahu ini sulit, tetapi virus yang ditularkan melalui email sekarang berlimpah. Jika orang menemukan email kami menyebarkan virus, itu akan mempengaruhi reputasi kami. Saya mengerti tentang antivirus. Tapi apa yang Anda maksud dengan email spam? Ini adalah email iklan tidak berguna yang dikirim ke setiap akun melalui server. Ini akan menghabiskan banyak ruang dan membuat pengguna Anda tidak dapat menemukan email yang berguna. Ding Lei memandang Feng Yu dengan aneh. Anda adalah orang yang memberitahu kami bahwa kami dapat memperoleh keuntungan dengan mengirimkan iklan melalui server kami. Tapi Anda mengatakan kepada saya untuk menghentikan iklan. Apakah ini berarti kotak surat kita hanya dapat memuat iklan kita? Tapi ini ide bagus. Dengan cara ini, perusahaan dapat membebankan biaya lebih untuk iklan email. Juga, mereka menyediakan layanan email gratis. Mengapa mereka harus membiarkan orang lain mendapat manfaat darinya? Oke, saya tahu apa yang harus dilakukan. Oh, saya perlu memberitahu Anda hal lain. Game online kami memasuki pengujian beta. Saya mendengar Anda ahli dalam pengembangan dan desain game. Bisakah Anda membantu kami memeriksa dan melihat bagaimana kami dapat meningkatkan permainan kami? Tentu.
Apa nama permainanmu? Feng Yu bersemangat untuk memainkan game baru. Perjalanan fantasi ke barat. Bab 1264 Tycoon palsu netis mengikuti jalan yang sama dengan kehidupan Feng Yu sebelumnya. Mereka sudah mulai mengembangkan game online. Di kehidupan Feng Yu sebelumnya, netis mengembangkan game ini, dan chibi atau game karikatur menjadi populer. Serial Westward Journey menjadi mahakarya netis dan merebut hati banyak gamer wanita. Tapi Feng Yu belum pernah memainkan game ini di kehidupan sebelumnya dan tidak tertarik dengan game chibi. Setelah Ding Lei pergi, Feng Yu mengemasi barang-barangnya dan keluar. Dia mengenakan topi, kacamata hitam, masker wajah, dan mengendarai Olimpiade Songjiang tua. Zhou Kexin juga sudah siap sepenuhnya dan menunggu di luar lingkungannya dengan memakai masker. Saat ini di tengah pandemi, banyak orang yang memakai topeng, dan memakai topeng tidak akan menonjol dari keramaian. Masuk. Zhou Kexin masuk ke mobil dan melepas topinya. Kamu cepat, tentu saja. Ada sangat sedikit orang di jalanan sekarang. Apakah kamu tidak takut terkena virus? Oh, bahkan jika Anda tertular virusnya, Anda mampu membayar perawatannya. Saya pikir virus ini tidak terlalu serius, dan kebanyakan orang tidak akan tertular. Selain itu, Shanghai cukup aman. Tengok saja Shenzhen dan Guangzhou yang dianggap sebagai pusat pandemi. Mereka masih mengadakan konser dan pertandingan sepak bola. Apa yang perlu ditakuti ketika bahkan para pemimpin pergi ke sana? Hanya rumor yang membuatnya terdengar mematikan. Zhou Kexin mengangguk. Ya, saya juga berpikir rumor online dibesar-besarkan. Oh, sulit untuk mendapatkan tiket drama yang sedang kita tonton ini. Untuk mendapatkan tiketnya sangat mudah. Saya akan memesan satu sesi sebagai keuntungan bagi staf saya. Feng Yu kembali mengungkap ciri-ciri seorang taipan tanpa sadar. Zhou Kexin memutar matanya. Kamu sepertinya sangat sibuk akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin aku tidak sibuk? Tapi aku akan mengambil cuti untuk menemanimu menonton drama ini. Feng Yu menunjukkan bahwa dia telah banyak berkorban untuk menemaninya. Maka kamu pasti sudah banyak menyerah untuk menemaniku. Tidak banyak. Saya juga ingin menonton drama ini. Feng Yu berbohong. Feng Yu telah menonton drama ini 3 kali dalam kehidupan sebelumnya dan tidak terlalu tertarik. Juga, kisah lakon ini adalah sebuah tragedi. Mereka sampai di teater dan memarkir mobil. Plot dan aktor lakonnya masih sama. Feng Yu dan Zhou Kexin duduk di sudut dan tidak bisa melihat pertunjukan dengan jelas. Fitur dari sebuah lakon adalah gerakan, ekspresi, dan suara yang dilebih-lebihkan dari para aktor dan aktris. Mereka yang tidak terbiasa menonton drama akan merasa pertunjukannya membosankan. Tapi permainan yang bagus sangat menarik. Selama bagian tragedi, banyak penonton yang terisak-isak, dan mata Zhou Kexin menjadi merah. Feng Yu mengeluarkan selembar kertas tisu untuk menyeka air mata Zhou Kexin. Tubuhnya menegang tapi membiarkan Feng Yu melanjutkan. Dalam hatinya, dia merasa diberkati. Feng Yu melihat Zhou Kexin tidak menolak gerakannya, dan dia melingkarkan lengannya di bahunya untuk membiarkannya bersandar di bahunya. Tangisan Zhou Kexin tiba-tiba berhenti dan mengambil tisu dari Feng Yu untuk menyeka air matanya. Dia bersandar di bahu Feng Yu dan merasa aman. Bagaimanapun, Zhou Kexin adalah seorang gadis, dan melelahkan bekerja di Shanghai. Dia merasa kesepian saat kembali ke apartemennya yang kosong setelah bekerja. Zhou Kexin sangat ingin bersama Feng Yu. Meskipun dia tidak bisa berada di sisinya hampir sepanjang waktu, itu adalah sesuatu yang dia nantikan. Beberapa orang mengatakan sangat sepi untuk menonton film sendirian, dan itu harus sama untuk drama. Saat pertunjukan berakhir, Zhou Kexin tiba-tiba merasa kecewa karena dia tidak bisa lagi bersandar di bahu Feng Yu. Masih pagi untuk makan malam. Apakah Anda memiliki tempat yang ingin Anda kunjungi? Feng Yu melihat arlojinya dan bertanya. Feng Yu memperhatikan Zhou Kexin melihat ke pusat perbelanjaan di seberang jalan dan tahu dia ingin berbelanja. Memang, Zhou Kexin ingin berbelanja. Coba ini. Itu terlihat bagus untukmu. Membelinya. Tidak, desain ini tidak cocok untukku. Desain ini cocok untukmu. Kemasi ini untuk kami. Tidak. Warna ini tidak cocok. Warna dan desain karya ini bagus. Beli saja. Tidak.
Bagian ini terlalu mahal. Setelah berbelanja lebih dari 1 jam, Feng Yu tidak sempat menggesek kartu kredit di tangannya. Zhou Kexin hanya ingin mencoba pakaiannya tetapi tidak berniat membelinya. Kexin, apakah ada pakaian yang kamu sukai setelah mencoba begitu banyak pakaian? Zhou Kexin tersenyum dan menatap Feng Yu. Saya tidak ingin membeli pakaian itu sejak awal. Itu tidak cocok untuk dipakai di tempat kerja, dan saya juga tidak ingin Anda membelanjakan uang untuk saya. Feng Yu terdiam. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Zhou Kexin tidak pernah membeli barang mewah karena dia merasa itu hanya membuang-buang uang. Dalam kehidupan ini, dia tetap sama meski Feng Yu tidak kekurangan uang. Setelah Feng Yu dan Zhou Kexin meninggalkan toko, asisten toko menggerutu di dalam hatinya. Berhenti berpura-pura, kalian semua mampu membeli pakaian itu. Ini membuang-buang waktu saya. Juga, pakaian merek apa yang dikenakan pria itu? Dia pasti berpura-pura kaya untuk mengesankan gadis itu. Tiba-tiba, seorang pria membawa beberapa tas belanja memasuki toko. Kemasi semua pakaian yang dicoba gadis itu sebelumnya. Ah, apa katamu? Bukankah aku membuat diriku jelas? Kemasi semua pakaian yang dicoba gadis itu sebelumnya. Saya akan membelinya. Asisten toko tertegun. Pria ini pengikut pasangan itu. Pria itu adalah pria kaya yang berpura-pura miskin. Pakaian pria itu pasti bermerek internasional yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ya, ini pasti itu. Feng Yu tahu Zhou Kexin mungkin tidak mau mengeluarkan uang dan telah mengirim SMS kepada pengawalnya, memintanya untuk membeli pakaian apapun yang dia coba. Jika dia mau mencoba pakaian itu, dia pasti tertarik. Setelah makan malam, ketika Feng Yu mengirim Zhou Kexin ke apartemennya, dia menatapnya. Tunggu di sini sebentar. Zhou Kexin melihat Feng Yu tiba-tiba kabur dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Semelihat seorang pria memberikan banyak tas belanjaan kepada Feng Yu, dan dia kembali dengan tangan penuh. Ayo naik ke lantai atas. Kamu meminta anak buahmu untuk membeli semua pakaian dan sepatu yang kucoba sepanjang hari. Ah, menurutku kamu terlihat bagus memakainya, dan sayang sekali jika orang lain yang memakainya. Anda harus tahu bahwa barang-barang ini tidak dianggap mahal bagi saya. Zhou Kexin terdiam tetapi juga merasa manis. Tapi sayang dia tidak mengundang Feng Yu ke apartemennya, dan dia pergi dengan kecewa. Bab 1265 Game Tencent, Manajer Ma, kenapa kamu di sini? Pony Ma dari Tencent duduk berhadapan dengan Feng Yu di kantor Shanghai yang terakhir. Pony Ma adalah seseorang yang dihormati Feng Yu di kehidupan sebelumnya. Aku datang untuk mengerjakan beberapa dokumen dan mampir untuk melihatnya. Pony Ma tersenyum. Dokumen? Apakah ada masalah dengan perusahaan? Feng Yu mengerutkan kening karena Zhong Qingxian tidak mengatakan apa-apa padanya. Tidak, kami baru saja menambahkan layanan baru. Tencent akan memasuki industri game. Kamu akan memulai game Kiki. Feng Yu bertanya dengan penuh semangat. Tapi apakah game Kiki muncul begitu awal? Bagaimana Anda tahu saya akan menamai layanan ini game Kiki? Oh, Anda pasti sudah bisa menebaknya dari Kiki. Itu benar. Ini permainan Kiki. Feng Yu bahkan tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri saat Pony Ma memberikan jawaban. Apa yang termasuk dalam game Kiki Anda? Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Alangkah baiknya jika game yang dia suka tersedia sekarang. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, game Kiki sangat populer. Setiap akun Kiki juga merupakan akun game Kiki, dan terdapat lebih dari 200 juta pemain aktif. Jumlah pemain online terbanyak yang bermain bersamaan lebih dari 8 juta. Saat ini, kami hanya memiliki 2 jenis permainan. Salah satu jenisnya adalah permainan catur dan kartu, dan yang lainnya adalah jenis permainan pemeliharaan hewan peliharaan elektronik. Permainan catur dan kartu termasuk kartu poker, mahjong, catur Cina, dan catur pertempuran darat. Ada banyak cara untuk memainkan kartu poker dan permainan mahjong, dan permainan hewan peliharaan elektronik adalah permainan pemeliharaan hewan peliharaan virtual. Pemain dapat memelihara hewan peliharaan elektronik dan memainkan game sederhana dengan hewan peliharaan tersebut. Target penontonnya adalah para pemain wanita. Feng Yu tidak tertarik dengan hewan peliharaan Kiki tetapi menyukai permainan kartu.
Dia bermain berjam-jam di kehidupan sebelumnya, terutama Dou-Di-Zu. Dou-Di-Zu adalah game paling populer di China, dan kegemarannya bahkan menyebar ke luar negeri. Tidak buruk. Apa rencana ke depan untuk ini? Saya tahu akan ada permainan baru yang keluar dari nada Anda. Tentu saja. Kami akan memperkenalkan permainan rekreasi. Ini adalah game pemain tunggal yang diubah menjadi game online. Misalnya, hubungkan, Tetris, temukan perbedaannya, Del. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia telah memainkan temukan perbedaan pada game Kiki. Tapi kemudian diubah menjadi gambar gadis cantik untuk menarik pemain. Tentu saja, foto-foto itu adalah wanita berpakaian lengkap. Ide bagus. Game klasik ini membosankan jika dimainkan sendiri, dan akan lebih menyenangkan jika pemainnya bisa saling menantang. Tetapi bisakah server Anda mengatasi stres yang tiba-tiba? Apakah Anda semua memiliki cukup insinyur untuk menanganinya, dan apakah Anda sudah menguji semua game? Kami bermaksud memperkenalkan lobi game Kiki, yang merupakan platform game kami. Di lobi ini, pemain dapat memilih permainan yang ingin dimainkan dan memasuki ruangan tersebut. Akun dan kata sandi mereka akan sama dengan akun Kiki mereka, dan kami menggunakan teknik pencerminan sederhana untuk ini. Kami juga telah merekrut lebih banyak insinyur dan seharusnya cukup untuk menangani beban kerja tambahan. Tentu saja, jika Sina, Lenovo Kingsoft, Dell, bersedia meminjamkan beberapa teknisi mereka kepada kami, itu akan sangat bagus. Pada dasarnya kami telah menguji semua game secara internal dan akan meluncurkan pengujian beta sekarang. Game-game ini akan tersedia secara gratis. Feng Yu memutar matanya. Anda ingin Lenovo Kingsoft, Sina, Dell, meminjamkan teknisi mereka kepada Anda. Bermimpilah. Tapi dia tidak keberatan meminjamkan beberapa insinyur Win and Rain Games kepadanya karena mereka memiliki rencana untuk mengembangkan jenis permainan kartu dan catur. Tapi Feng Yu juga punya beberapa kekhawatiran. Game-game tersebut hanya melalui pengujian internal, dan seharusnya ada banyak bug yang belum ditemukan. Jika ada yang mengembangkan plugin eksternal untuk mengeksploitasi bug ini, itu akan berdampak buruk pada game Kiki. Maksud Anda akan ada rencana membebankan biaya untuk game Kiki di masa mendatang? Jika demikian, Anda harus waspada terhadap plugin eksternal. Jika plugin eksternal muncul di pasar secara gratis, itu akan memengaruhi game Kiki. Misalnya, anggota Dou-Di-Zu akan diberikan 50.000 poin setiap hari. Tetapi jika seseorang dapat menggunakan plugin eksternal untuk mendapatkan 5 juta poin, siapa yang akan membeli keanggotaannya? Pemain dengan keanggotaan mungkin kehilangan poinnya, tetapi yang lain bisa mendapatkan poin gratis untuk naik level. Ini akan menyebabkan permainan menjadi tidak seimbang dan runtuh. Kami telah memikirkan hal ini, tetapi jika kami tidak melakukan pengujian publik, kami tidak akan menemukan bug. Kami akan memasukkan banyak sumber daya ke area ini, terutama setelah kami memperkenalkan CoinKey. CoinKey adalah jenis mata uang virtual yang digunakan untuk membeli produk di platform Kiki kami. Ini juga akan meningkatkan pendapatan kami, dan kami tahu kami akan menderita kerugian besar jika seseorang dapat menghasilkan CoinKey secara ilegal. CoinKey sudah tersedia. Ini adalah mata uang virtual terpenting dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dan dia tidak menyangka akan muncul secepat ini. Keuntungan terbesar CoinKey adalah mengumpulkan dana dengan cepat. Banyak orang akan membeli CoinKey tetapi tidak akan menggunakan semuanya sekaligus. Jika seseorang ingin membelanjakan 5 RMB untuk CoinKey, dia mungkin membeli 10 RMB untuk diskon dan menyimpan CoinKey senilai 5 RMB tambahan. Kepada Tencent, mereka telah menjual produk senilai 10 RMB. Tencent akan menggunakan metode lain untuk membujuk pengguna membelanjakan CoinKey senilai 5 RMB yang dia simpan. Misalnya, jika Anda melihat produk yang dijual seharga 10 CoinKey sekarang dijual seharga 8 CoinKey, pengguna akan mengisi ulang untuk mendapatkannya. Tencent akan mendapat untung darinya lagi. Tencent Group adalah salah satu perusahaan teratas yang memanfaatkan sepenuhnya layanan isi ulang. Mereka menyediakan banyak produk gratis kepada pengguna dan membiarkan pengguna merasakan kesenjangan antara mereka dan anggota berbayar untuk merangsang mereka berbelanja. Tentu saja, pengguna dapat memilih untuk tidak mengeluarkan uang, dan Tencent masih dapat memperoleh keuntungan darinya. Misalnya,
Tencent dapat menunjukkan volume penggunanya kepada pengiklan dan membebankan biaya yang lebih tinggi kepada mereka. Banyak orang telah mendiskusikan metode periklanan terbaik di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Belakangan disepakati bahwa iklan pop-up Kiki adalah yang terbaik. Jumlah pengguna Kiki yang online secara bersamaan telah melebihi 400 juta, dan ada lebih dari 1 miliar akun terdaftar. Tencent bisa menjadi salah satu perusahaan teknologi internet teratas di dunia karena volume penggunanya. Apakah ada banyak orang yang membeli koin Qi sekarang? Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak, tapi meningkat. Saya yakin jumlah pengguna berbayar akan melebihi 1 juta dalam setahun. 1 juta pengguna berbayar terlalu rendah dibandingkan dengan sumber daya yang dituangkan Tencent ke dalamnya. Pernahkah Anda berpikir untuk memperkenalkan produk lain untuk merangsang penjualan koin Qi? Ya, saya telah berpikir untuk menambahkan fitur blog, tetapi blog ini akan berbeda dari Sina dan perusahaan lain. Feng Yu mengangkat alisnya. Mungkinkah Qizone? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.